Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di hari ini. Uh, Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi hari ini untuk lanjutkan uh, pembahasan kita kemarin. Sebelumnya mohon maaf nih kalau suaranya agak ganggu karena tetangga ada yang lagi bertukang dan juga mungkin ada noise pada suaranya. Ini saya pengen sharing bagaimana kehidupan setelah Islam. Jadi setelah menjadi seorang muslim, hidup setelah Islam gitu. Kenapa? Karena jujur aja benar-benar merasa hidup dan selayaknya menjadi seorang yang hidup itu setelah muslim gitu. Kenapa gitu? Ada banyak faktor lah gitu. Jujur aja ketika pertama kali masuk Islam saya nggak punya banyak harapan lah. Maksudnya bukan nggak banyak harapan, nggak punya banyak target harus gini, harus gitu, harus bisa, enggak gitu. Dari awal saya pengen masuk ke Islam itu saya ada tertanam di hati, udahlah gitu. Saya masuk ke Islam, meyakini Islam, tapi ya biasa aja gitu. Saya juga tetap pengen menjalankan aktivitas saya yang dulu gitu, nggak ada pengen bisa pengen ngafal Quran, pengen bisa ceramah, lain-lain sebagainya, pengen jadi ustadz, nggak ada niat sama sekali untuk itu. Dari awal tujuan masuk Islam itu ya udah masuk Islam, tapi nggak ada. Saya tetap dengan niatan saya dulu ya, selayaknya anak-anak usia SMP pada masa itu, pengen jadi pemain bola misalnya, seperti itu kan. Karena dari awal dulu ada niatan gitu, main bola, ikut SSB, sekolah sepak bola, ikut tanding misalnya Asmari gitu dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata itu berubah lah gitu. Kalau menurut aku pribadi sih, kenapa bisa seperti itu karena doa dari banyak orang. Masih ingat pertama kali ketika masuk Islam terus datang ke rumah Pak Dewiro, itu beliau baru berapa hari masuk Islam, ke rumah beliau itu silaturahim. Ketika itu beliau langsung beliau bilang, memanggil, ya silakan masuk Ustadz gitu. Terus beliau, padahal kan baru berapa hari gitu, terus beliau bilang nggak apa-apa gitu, saya memang sengaja manggil ini adalah doa karena saya yakin nantinya akan menjadi seorang ustadz. Itu kalimatnya beliau seperti itu. Dari awal nggak ada niatan tuh itu. Jadi ketika awal masuk Islam itu ya saya udah muslim gitu, tapi banyak hal yang dulu masih dikerjakan, yang dulu dikerjakan masih dilaksanain gitu. Saya akui dari awal itu ya nggak langsung enggak, banyak hal lah, misalnya ngewarnet misalnya, terus juga dulu suka biliar, terus masih main biliar jadinya, terus masih main bola, masih main futsal gitu, masih latihan bola dan lain sebagainya. Masih banyak lah hal-hal buruk yang mungkin ketika itu pacaran dan lain sebagainya itu masih dilaksanakan misalnya seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena ikut pengajian ya, meskipun sebenarnya dulu itu bukan sepenuhnya ingin, tapi dulu karena setiap Sabtu itu ada pengajian di masjid, ya udah, karena tinggal di masjid juga ya udah dengerin gitu. Jadi akhirnya berjalan ya dijalani lah gitu. Tapi apa-apa yang dulu rasanya kayak gitu masih dijalani. Itu lama lah, cukup lama berlaku seperti itu, hampir setahun seperti itu. Tapi sampai kepada satu titik mikir, karena dulu masih latihan bola lain sebagainya, ini kayak mana nih, karena dulu sering ketinggalan sholat berjamaah maghrib karena latihan bola itu pulang hampir maghrib, sampai rumah mandi dulu baru sholat misalnya kayak gitu. Akhirnya terpikir, ini kayak gini terus, nih kayaknya ada yang salah dengan aku kalau misalnya aku kayak gini terus. Sampai akhirnya dulu mikir, kayaknya aku harus lebih serius belajar agama kalau kayak gini. Ini udah kepalang tanggung, udah masuk, harus diseriusin gitu. Dari situlah mulai belajar satu persatu meninggalkannya. Dan mencoba untuk serius, akhirnya untuk serius untuk belajar. Dan sedikit demi sedikit lah untuk meninggalkannya. Aku secara pribadi gitu, aku nggak bilang sekarang ini udah baik, nggak sama sekali.
ada orang mengatakan sampai sekarang akhlakku belum baik. Ya, aku akui sampai sekarang belum baik. Tapi apapun yang orang sebutkan tentang aku, mereka boleh menilai sesuka mereka. Itu hak mereka gitu. Tapi apa yang udah aku lalui dan berusaha untuk meninggalkannya, itu adalah aku yang aku tahu gitu. Gimana rasanya tertatih-tatih meninggalkannya. Aku bisa bilang sama semua orang, bahkan selalu bilang pada diriku sendiri, kalau bukan karena Islam pada hari ini, mungkin barangkali kalau bukan karena Islam pada hari ini, aku udah menjadi seorang yang menghabiskan waktunya dari satu meja biliar ke meja biliar lain. Meja biliar. Bahkan dulu ketika awal-awal Islam tuh masih main. Main bukan sekedar main, ada yang main senang-senang gitu. Ada yang main karena betul-betul taruhan. Jadi kalau bukan karena Islam, mungkin barangkali hari ini aku adalah orang yang berpindah dari satu tempat meja biliar ke meja biliar lain untuk mencari penantang buat main misalnya gitu. Kalau bukan karena Islam, mungkin pada hari ini aku adalah orang yang santai gitu, malam-malam, tengah malam gitu, sampai pagi mungkin tengah malam itu ngerokok sambil minum tua, nenggak tua, sambil mendengarkan orang main gitar, nyanyi lagu sampai pagi, sampai mabuk. Mungkin seperti itu. Kalau bukan karena Islam, mungkin pada hari ini aku adalah orang yang berpindah dari satu dari meja dadu ke meja dadu lainnya untuk bertaruh. Ini taruhan kami. Karena dulu kami itu adalah hal yang biasa waktu kecil. Itu adalah hal yang kami lakukan. Ketika sebelum Muslim, itu adalah hal yang kami lakukan. Orang-orang taruhan di meja judi, di meja dadu, main kartu, main domino, main biliar, dan main QQ dan lain sebagainya seperti itu. Itu adalah hal yang kami lakukan. Maka aku selalu bilang, kalau bukan karena Islam, barangkali aku adalah orang yang sampai hari ini menghabiskan waktuku untuk begadang, nonton bola, terus baca tentang berita bola, terus prediksi apa hasil bola, terus masang taruhan untuk bola, atau bahkan mungkin sekarang udah masang taruhan judi online misalnya. Menghabiskan waktu-waktu seperti itu. Ya, kalau bukan karena Islam, barangkali udah seperti itu semua kehidupanku. Menghabiskan waktu untuk main togel, menghabiskan waktu untuk main dadu, main domino, main judi, segala jenis judi. Tapi karena Islam banyak hal merubah aku, meskipun belum baik secara keseluruhan, tapi secara perlahan-lahan, meskipun tertatih-tatih, berusaha untuk merubahnya. Karena itu bukan suatu hal yang mudah. Meninggalkannya itu butuh usaha yang sangat luar biasa. Sedangkan untuk kembali kepadanya itu hanya cukup butuh satu malam gitu. Maka karena itu perlahan-lahan. Bayangkan untuk berusaha meninggalkan kalimat-kalimat buruk. Dulu mengucapkan kalimat-kalimat kasar, mengucapkan kalimat-kalimat kotor dari mulut itu suatu hal yang biasa. Tapi ketika udah Muslim, berpikir ini kayaknya harus ditinggalkan gitu. Dan itu harus perlahan-lahan, gak bisa langsung gitu. Maka sampai sekarang aku bersyukur sekali berada di Islam ini. Ini adalah nikmat terbesar yang ada. Nikmat terbesar. Aku membayangkan pada hari ini dengan usiaku seusia ini, kira-kira kalau bukan karena aku menjadi seorang Muslim dan aku berislam, aku seperti apa pada hari ini. Itu yang selalu gue bayangkan. Apakah hari ini aku menjadi seorang pemabuk, penjudi, semuanya aku coba untuk judi, semua judi udah aku cobain. Apakah seperti itu, terus mengucapkan seluruh kalimat-kalimat kotor semua terkeluarkan, menghabiskan malam-malam itu di meja judi, ataupun di warung tua, ataupun di mana aja. Itu yang selalu terbayang sama aku sampai sekarang. Maka aku senantiasa bersyukur. Sekalipun orang mau ngatain tentang aku apapun itu haknya. Tapi aku pribadi udah menyadari sepenuhnya ada banyak hal proses yang udah dilewatin. Jadi itu adalah suatu hal yang disyukurin. Maka senantiasa aku bersyukur dan bergembira ketika Allah menyebutkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka katakanlah karena fadilah kebaikan dari Allah dan dari rahmat Allah itu, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itulah kita bisa bergembira. Maka aku pribadi ya enjoy aja, happy aja dengan semua hal yang dilewati ini.
ataupun apapun penilaian orang terhadap kita, it's okay, itu hak dia, tapi kita berusaha untuk terus jadi baik. Dan mengapa akhirnya ini judulnya ini dibikin hidup setelah Islam? Karena kehidupan yang nyata, betul-betul merasa hidup itu setelah Muslim. Sebelumnya merasa gimana coba? Kehampaan yang kita lewati, hari-hari yang dilewati seperti itu. Maka karena itu Islam itulah yang menghidupkan kita. Bisa jadi kalau bukan karena Islam, mungkin nyawa masih berjalan di muka bumi, tapi bagaikan mayat yang sedang berjalan seperti itu. Maka ini adalah kesyukuran yang sangat luar biasa. Gimana pun akan senantiasa disyukuri. Allah telah berikan nikmat itu, Allah berikan nikmat iman, Allah berikan nikmat Islam, dan selalu senantiasa berdoa agar dimatikan dalam keadaan beriman dan dalam keadaan berislam. Dan seperti yang aku bilang tadi, meninggalkan keburukan di masa lalu itu suatu hal yang sangat sulit dan harus perlahan-lahan. Maka terkadang salah satu kesalahan kita adalah kita sering meninggalkan orang-orang yang sedang berusaha untuk meninggalkan keburukan-keburukannya, bahkan sering menjudge buruk terhadap hal itu. Sedangkan orang-orang yang berteman dari dia di masa buruk-buruknya, ketika dia mau kembali, kapanpun pada saat itu dia akan diterima secara baik, welcome mereka semuanya. Malah terbalik dengan kita yang sering gak welcome, misalnya seperti itu kan. Maka karena itu sampai sekarang aku dengan teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih berusaha untuk mencari jalan taubatnya, mencari jalan hijrahnya, senantiasa welcome mau gimana pun kondisi mereka gitu. Karena aku tahu gimana sulitnya untuk meninggalkan itu semua. Apalagi kalau kita sudah melaksanakan banyak hal lah, melakukan keburukan itu. Maka kadang aku mengingat-ingat masa lalu itu, kadang ketawa sendiri, ya Allah dulu aku kayak gitu. Ketawa sambil apa ya? Sambil penuh kesyukuran, ya Allah dulu kayak gitu kegiatan. Tapi sekarang kondisi seperti ini, alhamdulillah. Itu semuanya rasa-rasanya itu patut disyukuri. Kalau nggak sekarang, tak gimana kondisinya kan? Bisa jadi hari ini kita adalah orang yang tenggen-tenggenan, habis untuk main dadu, main togel, main domino, main kartu, main judi online, main biliar dan lain sebagainya. Semua dipertaruhkan, judi bola dan lain sebagainya seperti itu. Mabuk mungkin, minum, pakai ngerokok dan lain semua ya kan. Maka karena itu ini adalah sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa. Islam merubah banyak hal, dan ada yang menarik dulu masih teringat sekali. Mungkin karena juga adat kebiasaan di dalam suku kami itu tidak terbiasa mencium tangan orang tua. Jadi aku ya mau pergi aja, nggak ada ya, mau pergi aja, nggak izin nggak apa, ya udah keluar aja dari rumah. Nggak ada cium tangan, nggak ada ini, mau pergi sekolah mau kemana. Tapi setelah kita tahu Muslim, itulah aku pribadi akhirnya tahu menata tata bahasa untuk kedua orang tua aku, untuk orang yang lebih tua daripada aku. Kalau dulu lantang aja bahasa santai aja semua. Tapi setelah kita Muslim, kita berpikir itu adalah perintah agama. Maka ketika ketemu kedua orang tua yang notabene masih beda agama, mencium tangan. Ketemu dengan paman-paman kita yang masih non-Muslim, mencium tangan gitu. Dan itulah disebabkan karena Muslim. Kalau tidak, mungkin sampai sekarang nggak ada kayak gitu. Bahkan mungkin kadang-kadang masih terkeluarkan kalimat-kalimat apa yang kadang-kadang mungkin menghardik kepada orang tua atau menjurus kasar misalnya seperti itu. Membantah secara keras misalnya kepada orang tua. Tetapi karena kita diperintahkan dengan Islam, itulah semua akhirnya kita merubahnya secara perlahan demi perlahan kayak gitu. Sedikit demi sedikit. Dan kita yang tahu proses kita untuk itu. Orang mau menilai seperti apa, kita tahu kita sedang berproses. Kita tahu akhirat kita tidak baik dan berusaha untuk memperbaikinya sedikit demi sedikit. Maka karena itu inilah Islam ini memperbaiki kita dan merasa hidup setelah Islam. Sekali lagi ini adalah nikmat yang senantiasa aku ingat, dan ayat itu senantiasa aku ingat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Disebabkan karena rahmat Allah, disebabkan karena nikmat Allah, disebabkan karena kasih sayang Allah kepada kita, maka dengan itulah kita bergembira seperti itu. Dan itulah kegembiraan terbesar kita. Allah tetapkan kita dalam keadaan beriman dan dalam keadaan berislam. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya seperti itulah benar-benar merasakan bisa hidup setelah menjadi seorang muslim. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman sharing kita pada hari ini. Jikalau misalnya ada
hal-hal yang bisa kita diskusikan, boleh komen di bawah. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, boleh subscribe channel ini dan boleh kamu share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di cerita Ramadan berikutnya. Demikian, tetap di rumah, tetap jaga diri, tetap sehat, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dan memudahkan Ramadan kita dan mengangkat segala wabah ini, dan bisa kita berkomunikasi seperti biasanya di hari-hari biasanya gitu. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.